dan kita sama-sama mau komit supaya berhasil. And to do that, I will trust you, you trust me, let's do it together. Si Dosan, Iya nggak sih? Iya. Dia udah buat startup, Pinter tapi stuck. Iya Iya. kan, karena produknya bagus, juara, good product, tapi nggak bisa pitching, Betul. nggak ada investor yang mau. Benar. Kalau kita ngomong sama mentor kita dan kita nyaman, udah salah. Oh, Mentor tugasnya bikin kita nggak nyaman. oh gitu ya? Betul kan? Oh, iya. Bukan karena dia kerjakan karena tugasnya Iya. atau dikasih target, tapi memang passionnya, panggilannya untuk bangun ekosistem. Iya. Orang-orang itu yang butuh. Makanya kalau kita lihat film itu ya, ada si yang Madam Sunhak itu, Oh iya, itu dari rambutnya hitam sampai jadi putih. benar. Gitu kan ya? Konsisten. Ya, biarpun kepalanya pegel pun tetap aja dia bawa bantal di lehernya, dia kerjain itu. Dan Kenapa? tetap turun tangan loh. Bener. Dia sendiri yang benar-benar Dia merhatiin. excited banget. Banget. Dan dia yang betul. narik-narikin orang. That's what I call like the ecosystem builder. Iya. Perusahaan yang raksasa, ya, yang punya aset besar sekali, tiba-tiba dikalahkan hanya dalam beberapa tahun. Tinggal berani apa enggak. Dan kenapa anak-anak itu bisa berhasil? Karena mereka pegang satu senjata pamungkas, yaitu internet. Anyway, kalau boleh pilih, dari Pak Andi sendiri termasuk tim mana nih? Tim Jipyong atau tim Dosan? Weh. ini berat ya. Hai friends, hari ini seru banget karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang startup bersama Andi Zain. Halo, apa kabar semuanya? Wow, siapa sih yang gak kenal Pak Andi Zain? Ini benar-benar, pokoknya kalau ngomongin tentang startup Indonesia, itu kayaknya Pak Andi tuh udah dari awal sampai hari ini selalu berada, mementor, mengayomi, membantu, membina. Yang konsisten ya. Konsisten. Nggak ada yang lain yang mau dikerjain lagi. Enggak lah, tapi itu berarti konsistensi. Oke, dan Pak Andi Zain adalah founder dari Kejora Venture dan Yes. juga managing partner dari Kejora Venture. Betul. Oke, Betul. yes, itu salah satu dari berbagai macam hal lainnya yang dilakukan Ya. di dunia startup. Kejora kita barusan ulang tahun yang ke-7. Oh wow. Waduh, jadi 7 tahun luar biasa apa yang kita kerjakan. Lumayan ada cukup banyak dampak juga ya bagi industri. Moga-moga kita bisa dapat 7 tahun lagi. Amin. Dan makin lama makin seru sih. Amin. Thank you buat semua support teman-teman semuanya. Ini orang humble, rendah hati nih, yang cukup berdampak, sangat berdampak lah. In fact kayak Kejora Venture sendiri kan juga is one of the best venture Ya. di Southeast Asia. Ya, puji Tuhan tahun 2020 kita masuk di daftar venture capital dengan performance terbaik di Asia Pasifik. Jadi kita mengalahkan semua pemain-pemain di region ini dari sisi performance dari perusahaan-perusahaan yang kita bina, yang kita invest. Oke, seru. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan seru-seruan, dan khususnya nih buat kamu semua yang memang tertarik di dunia startup dan juga memang pelaku startup, akan ada good news yang nanti akan dibagikan. Penasaran kan? Makanya wait for it sampai akhir. Oke. Oke, tapi sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol tentang startup. Ya. Oke, nah startup di sini bukan hanya startup di dunia nyata ya, tapi kita lagi ngomongin tentang startup alias drama Korea startup. Yang lebih seru. Lebih seru. Oke, jadi ini untuk pertama kalinya aku tuh nggak pernah banget nonton nggak pernah nonton drakor. Iya. Terakhir kali bener-bener nonton drakor tuh kayak film Canggem yang masak-masak, itu pun juga karena lagi hamil, jadi Iya. ya udah membuang waktu, ya udah sambil nonton. Iya. Oke. Tapi karena based on your recommendation, ya nggak, akhirnya aku nonton drama Korea yang berjudul Startup, and it's interesting. Pak Andi nonton juga dong. Iya, jadi ini satu-satunya film drama Korea yang saya nggak harus berantem sama istri. Oh iya. Biasa tuh ributan remote kan, aduh kamu nonton lama banget, kapan kita ganti film lain. Ini bisa nonton bareng-bareng, film Iya. yang sama gitu. Oke, Iya. oke. Nah, dan hari ini kita akan bahas tentang startup drama Korea, Iya. dan juga how relatable dengan yang ada di film drama Korea dengan startup yang ada di Indonesia. Iya. Oke, ekosistemnya, pemikirannya, semuanya lah. Oke, ya. Dan untuk mempersiapkan itu, saya juga sudah mempersiapkan alat-alat pembantu. Karena sebagai orang yang jarang banget nonton drama Korea ya, jadi kayak ngafalin nama-nama Korea tuh agak susah, kecuali yang ini nih. Ngelibet ya. Iya. Yang ini selalu ingat ya, karena di hati. Oke, saya termasuk tim Jipyong. Mr. Han. Mr. Han, oke? Yes, jadi ini cuma untuk membantu supaya kita bisa lebih mendalami dalam ceritanya. Iya. Oke. Nah, jadi
Ketika saya nonton film startup, of course dari episode pertama, kedua is interesting, tapi jauh lebih menarik ketika dia udah masuk ke sandbox. Sandboxnya, yes. Iya, disitulah mulai kerasa adrenalinnya, disitulah mulai jiwa entrepreneurship-nya, ya kan, dan jiwa startup-nya, gitu. Nah, jadi pertama-tama mungkin saya pengen tanya dulu, kalau di Indonesia itu ada nggak sih tempat kayak sandbox seperti yang ada di film, di mana dia ngadain kayak kompetisi, terus ngumpul bareng, hackathon bareng, sampai akhirnya terbentuklah sebuah tim. Benar. Jadi kalau kita ngomong ada nggak sih tempat seperti sandbox? Sandbox sebagai tempat tuh menarik ya. Memang kalau ada gitu bagus banget secara fisikal tuh terjadi. Tapi sebenarnya tuh mindset sandbox itu yang penting. Bagaimana orang-orang bisa mikir, kumpulkan the best mind in the industry, kumpul bareng-bareng, ngobrol, ayo pikirkan sesuatu proyek sama-sama dikerjakan. Itu mindset ini sudah ada dari zaman dulu. Ya, saya ingat tuh saya ngobrol berapa minggu terakhir ya pas lagi karantina, saya ketemu dengan teman-teman juga, ngopi terpisah kita ngobrol-ngobrol, kita mulai nostalgia, iya dulu seperti apa ya. Kita ketemu, iya ya, yang lagi rame itu dulu tahun 2007. Yang a lot of things start happening 2007, di mana Yahoo masuk Indonesia, startup Indonesia juga udah mulai, orang-orang mulai ngumpul, dan dari kumpul-kumpul itu kita bilang, ayo yuk kita mulai kerja bareng, kamu punya ide apa, yuk ketemu sama siapa yang ngerti IT, terus ketemu siapa yang jago desain, let's do things together. Dan orang-orang itu sampai sekarang masih ada. Jadi mindset spiritnya itu masih ada. Cuma Indonesia punya nggak tempat kayak gitu. Ini yang sayangnya tuh nggak ada yang besar, yang bagus seperti itu. Karena inisiatif seperti itu biasanya tuh ada kalau dua hal. Satu, pemerintah yang mendanai. Kayak di Singapura, itu pemerintah support banget. Di Prancis mereka ada satu tempat namanya Station F. Itu kayak co-working accelerator center terbesar di dunia. Itu gede sekali. Banyak company semua di sana gitu. Jadi banyak kompleks-kompleks. Kalau di Amerika ya mungkin satu Silicon Valley kali seperti itu ya. Ada plug and play juga kan di Amerika seperti itu. Indonesia sayangnya tuh nggak ada yang sampai khusus seperti itu. Tetapi secara sporadis banyak yang terjadi. Ya, apakah di kampus-kampus, di beberapa korporasi melakukan seperti itu. Dan yang serunya sebenarnya waktu awal-awal di awal tahun 2010-an, 2010-an, awal-awal itu, ingat nggak ada istilah namanya Sleepycon Valley? Oh iya betul, dekat sini kan? Sleepycon Valley. Ya benar. Sleepycon Valley itu yang secara informal teman-teman pada ngomong, ternyata kok banyak ya perusahaan-perusahaan teknologi lahir di daerah Sleepy di Jakarta ini. Kenapa? Karena Sleepy itu deket kampus-kampus kan. Ada Untar, ada Trisakti, ada Atmajaya, ada Bina Nusantara, semuanya. Dan tempatnya itu deket kota tapi nggak nyampe kota. Deket CBD, tapi nggak nyampe CBD. Kantor Mary juga di sini kan, di Sleepy kan. Nah, di sana lahir Tokopedia lahir dekat-dekat sini, Traveloka lahir dekat-dekat sini, ya. Kejora juga di sana. Jadi kita benar-benar di tengah-tengahnya Sleepycon Valley gitu. Waktu itu saya ingat kita sempat bikin websitenya, bikin Twitter account-nya untuk sharing itu. Kita waktu itu pernah bikin daftar ada sekitar waktu itu ada berapa? Ada 60-an startup lahir di Sleepycon Valley ini. Nah, jadi spiritnya ada. Ya waktu dulu di Kejora kita pernah satu saat kita ada 4 lantai, ada 800 orang yang kerja bangun startup semua di sana. Nah seru banget. Kita pernah melakukan beberapa kali hackathon di sana juga. Ya tapi memang nggak sampai skalanya ya sebesar itu nasional gitu ya. Tapi mindsetnya dan spiritnya memang sudah ada. Gitu. Nah itu yang lebih penting daripada bahwa ada satu tempatnya gede kosong nggak ada guna juga kan ya. Tapi orang-orangnya tuh beraktivitas, itu yang seru banget. Berarti kalau dulu itu memang spiritnya udah ada, tapi inisiatif sendiri-sendiri untuk saling memperkenalkan diri sendiri dan mencari partner sendiri. Gitu dan saya lihat malah senengnya tuh karena apa? Karena nggak banyak fasilitas, jadi persaudaraan tuh lebih kenceng. Ya, jadi partnership, friendshipnya lebih kenceng karena apa? Saya pinjam kantormu dong atau apa. Saya ingat waktu itu kita pernah bikin demo day di kantornya Kejora. Kejora adalah venture capital, tapi waktu itu yang ikut di demo day-nya kita banyak startup dari visi yang lain. Aku ingat waktu itu ada dari waktu Merah Putih Inkubator, GDP Venture. Dia saya nitip dong anak saya demo day di sana. Oh boleh aja. Gitu. Kita ingat dulu waktu itu Giring. Soalnya Giring ya. Mas Giring waktu itu dia masih bikin Kincir. Ya, startupnya yang awal-awal itu. Dia presentasi pitching di sana gitu di kantornya Kejora. Jadi saya bilang tuh persaudaranya kuat banget zaman dulu karena sama sekali nggak ada fasilitas, nggak ada pendukungnya.
Jadi kalau kita daripada berantem satu sama lain, let's do it together. Iya. Nah, Kenapa nggak ini. kolaborasi? Karena kan ini juga Benar. sesuatu yang baru untuk Indonesia pada saat itu kan. Benar. Oke. Saling bantu, nggak ada saingan. Oke, Ya, oke. waktu itu investor juga masih sedikit ya waktu itu ya. Sekarang sudah banyak sih. Oke, tapi kan kalau di film startup yang drama Korea, ini kan ada si ini nih venture capitalnya kan, Iya, si Sun Hak. Sun Hak ya Iya. kan, yang membuat Sandbox, yang pakai bantal, yang pakai bantal, suka sakit leher suka dia. sakit leher tapi nyentrik banget sih ya. Oke, dan saya inget banget pertama kali mereka semua datang ke Sandbox, Ya. terus kan dia bilang bahwa di Sandbox ini ada banyak ragam yang datang. Ya. Ada yang datang, dia mengibaratkan dengan kendaraan. Mobil, bener kan? Ya. Tapi in real life sebenarnya pasti seperti itu ya. Jadi ada yang memang sudah jalan tapi lambat. Mungkin dalam hal ini ya si ini nih, si Dosan. Iya. Iya nggak sih? Iya. Dia udah buat startup Pinter tapi stuck. Iya. Iya. Ya kan, karena produknya bagus, juara, good product, tapi nggak bisa pitching, Betul. nggak ada investor yang mau, Benar. ya kan. Terus ada juga yang baru punya mobil, belum punya bahkan ya, baru mau ya, berarti Iya. ya si Dalmi ini ya. Iya. Intinya bahkan sebenarnya ketika dia waktu itu masuk ke Sandbox, dia sama sekali nggak tahu mau buat apa, nggak punya ide Iya. bahkan. Dia cuma pokoknya pengen jadi CEO aja lah, pengen jadi pengusaha gitu. Dan ada juga yang si ini nih, Inje. Iya. Yes. Kalau Udah Inje punya ibaratnya network, betul. tapi lagi mau aktualisasi diri. Yes. Saya bisa bikin sendiri nggak gitu. Kalau ibaratnya itu ganti mobil katanya. Iya nggak? Iya. Ya kan? Nah, tapi semuanya itu bisa bergabung di dalam Sandbox ini karena ya bagaimanapun juga untuk bergerak kan ada pedalnya, accelerator ini yang membuat mobil ini berjalan. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau in real life, apakah memang kenyataannya seperti itu? Betul. Kalau orang bikin startup, perusahaan teknologi, itu beda sama bikin bisnis yang lain. Kalau bikin bisnis yang lain, saya mau buka toko, mau buka pabrik, mau buka yang lainnya, atau jasa, atau bagaimana, itu berbasis dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau saya mau cari karyawan, mau cari investor, mau pinjam uang ke bank, atau mau apain, itu gampang orang ngobrol, oh kayak ini ya, kayak itu ya, gitu kan. Jadi gampang. Tapi kalau startup datang, saya mau bikin bisnis seperti ini. Dulu kalau orang beli tiket itu harus ke travel agent, sekarang nggak usah. Pakai HP aja bisa. Mana mungkin, nggak bisa. Terus yang itu satu, idenya hal yang baru, yang orang belum pernah kerjakan sebelumnya, mereka mau bikin. Jadi orang khawatir, mungkin apa enggak. Ya contohnya kayak Tokopedia misalnya kan, saya mau nanti kalau orang belanja nggak usah ke toko lagi, tapi toko saya banyak. Ada jutaan orang yang pakai gitu. Ini ngelawan Mangga 2, ngelawan pusat grosir gitu. Orang bilang nggak mungkin, nggak masuk akal. Itu satu, ide yang baru yang orang nggak tahu. Kedua adalah yang kerjain itu adalah orang yang nggak dikenal juga. Yang pertama kali baru lulus kuliah, ada yang drop out lagi, ya kayak si Dalmi gitu kan ya. Ya lulus SMA nggak kuliah. Datang tapi punya ide mau bikin seperti ini. Siapa yang percaya sama kamu? Ya siapa yang mau support kamu gitu. Terus juga mereka nggak punya modal. Ya pakai modal dengkul aja mau ngerjain seperti ini sendiri gitu. Pasti tanya, punya kolateral nggak? Punya apa? Nggak ada. Punya track record nggak? Pernah bikin apa sebelumnya? Nggak ada. Nah biasanya kalau yang kayak gitu itu gagal semuanya. Nggak ada alasan mereka bisa berhasil. Tapi mereka punya ide yang bagus banget, punya spirit yang bagus banget. Mindset itu saya bilang tadi kan, mindsetnya tuh bener. Mereka mau bikin perubahan. Nah kalau nggak didukung tuh nggak jadi. Nah yang dukung tuh pada nggak ngerti semuanya. Makanya yang ngerti itu orang yang udah punya background di industri, ayo bantu mereka sama-sama. Nah kulminasinya itu adalah di akselerator atau di tempat-tempat yang kita bilang kan startup center itu, startup ekosistem itu sendiri gitu. Bukan cuma kasih uang, tapi know-how, networking itu semua perlu di sana. Ya sama kayak cerita saya dulu. Saya dulu pertama kali itu ya tahun 2000-an awal gitu juga ada teman-teman yang bilang, "Di, ini lagi ngetren nih investasi di perusahaan teknologi. Nah, yuk kita nginvest yuk di sana." Saya dikasih uang untuk investasi. Cuma pas saya lihat, saya nggak jadi. Kenapa? Karena saya ketemu startup-startupnya, semuanya tuh masih orang-orang yang pertama kali bikin perusahaan, belum punya pengalaman. Jadi kalau kita kasih dia uang, mereka pakai uang itu buat kuliah, buat belajar. Nanti gagal habis itu ya tanggung jawab saya. Betul. Saya nggak bisa balikin uang ke investor karena apa? Iya, anak-anak belum ngerti, masih banyak salahnya. Jadi akhirnya saya nggak jadi investasi, tapi apa yang saya bikin pelatihan, latih mereka bagaimana bangun perusahaan yang baik.
step by stepnya. Waktu itu saya bikin Founder Institute, ada sekolah pelatihan untuk startup tahun 2011 kita mulai. Terus kita juga bikin akselerator, bikin inkubator sama Indosat Idea Box. Waktu itu kita bikin, dan juga banyak program-program lain yang kita support. Nah, karena saat itu yang dibutuhkan belum uang, tapi bagaimana melatih founders yang bagus. Nah, udah latih founders yang bagus, uangnya baru datang. Baru diinvest, baru dia bikin perusahaan yang bagus. Nah, pas dia bikin perusahaan bagus, untuk go to the industry, dia juga butuh mentor-mentor yang bantuin bukain pintu. Bayangkan saya perusahaan bertiga, berempat. Saya datang mau pitching ke bank yang besar. Saya punya platform, mau pakai nggak? Atau ke perusahaan korporasi yang besar, mau pakai nggak jasanya? Memang bagus, tapi nanti bagian procurement juga bilang, kamu cuma bertiga, berempat, anak umur 20-an tahun gitu kan ya. Bisa modal apa? nggak ada. Kantornya di garasi rumahnya gitu. Kalau bulan depan kamu bangkrut, saya tanggung jawab sama bapak saya gimana, sama bos saya bagaimana. Nah, itu juga susah. Makanya harus ada mentor yang bilang, saya kenal anak-anak ini, saya mensupport mereka, saya nganterin ke situ. Sehingga pintu terbuka. Nah, network itu semua yang dibutuhkan. Jadi makanya nggak bisa jalan sendiri-sendirian, tapi semua komponen harus ada. Nah, harus ada yang menyatukan dan bikin ekosistem seperti ini. Gitu. Dan makanya lewat proses seleksi itulah akhirnya, of course kan resource itu kan terbatas ya, resources itu terbatas. Maksudnya dalam arti jumlah mentor yang bisa membantu, ekosistem juga limited gitu. Makanya at least harus ada proses eliminasi sehingga yang benar-benar bisa lolos walaupun memang masih muda, masih hijau, tapi benar-benar dikawal. Betul. Gitu, dan akhirnya dari situ kemungkinan hidupnya jauh lebih besar. Nah, makanya ada yang namanya tuh ecosystem builder. Orang yang membangun ekosistem, yang mempertemukan semuanya. Karena gini, mentor banyak. Orang-orang yang berhasil di industri, yang punya uang, punya pengaruh, itu banyak banget. Dan mereka punya hati mau bantu. Aduh, teman-teman kita banyak mau bantuin. Tapi dia bilang, kalau saya bantuin, anaknya yang datang tuh parah-parah gitu kan ya, yang kacau-kacau. Waktu saya juga habis. Betul. Kalau kamu bisa datangin anak yang bagus-bagus, saya mau lo spend waktu saya buat mereka, gratis pun nggak apa-apa. Gitu. Setelah dibantu dia berhasil, dapat investasi, sukses. Nah, yang milihin tuh siapa? Itu juga harus ada yang kerjakan, ada sistemnya. Makanya kadang-kadang ya kegiatan seperti hackathon ini harus ada. Hackathon harus ada, kemudian program akselerator yang milihin orang, kompetisi harus ada juga. Nah, orang-orang yang ngerjain ini ada ecosystem builder. Nah, itu memang harus ada. Di banyak negara kadang-kadang itu di-push oleh pemerintah yang dorong, datengin ahli-ahlinya, dikerjain semuanya. Kalau nggak bisa. Kalau Indonesia memang awal-awal tuh nggak ada. Sekarang sudah mulai pemerintah dari Kementerian Riset dan Teknologi mulai masuk. Dulu ada Kominfo dengan gerakan 1000 startup udah mulai bikin semuanya. Tapi kita butuh bukan cuma one off, kita butuh konsistensi yang jalan terus. Gitu. Berkesinambungan lah. Jadi nggak sendiri, jaga jalan sendiri-sendiri. Dan yang ngerjain itu bukan karena dia kerjakan karena tugasnya atau dikasih target, tapi memang passionnya, panggilannya untuk bangun ekosistem. Orang-orang itu yang butuh. Makanya kalau kita lihat film itu ya, ada si yang Madam Sun Hak itu, itu dari rambutnya hitam sampai jadi putih, gitu kan ya. Konsisten. Biarpun kepalanya pegel pun, tetap aja dia bawa bantal di lehernya, dia kerjain itu. Kenapa? Dan tetap turun tangan loh. Dia sendiri yang benar-benar merhatiin. Excited banget. Dan dia yang narik-narikin orang. That's what I call the ecosystem builder. Dia narikin VC datang, dia narikin partner luar negeri datang, dia narikin orang dari korporasi datang. Those are the ecosystem builder. Nah, orang-orang seperti ini yang bisa menghidupkan industri. Kita butuh banyak orang seperti itu. Berarti tempat untuk matchmaking. Kalau di dalam sandbox itu kan berarti misalnya ada investor datang, ada founder datang, ada mentornya juga datang. Termasuk juga matchmaking founder-founder di dalamnya. Benar. Jadi, tapi in real life apakah seperti jadi itu? Makanya kita mungkin jangan terpaku bilang tempat space. Karena Indonesia belum ada space-nya. Tapi kalau space-nya nggak ada, bukan berarti nggak bisa terjadi. Mindset itu harus ada. Kadang-kadang ketemu tuh di acara di Zoom meeting. Kita bikin hackathon yang pendek, yang cuma 1 weekend, habis itu bubar lagi atau apa. Kita belum ada tempatnya. Tapi jangan bilang, kalau nggak ada tempatnya kita nggak jalan. Sudah jalan kok dari dulu. Startup yang lahir sudah banyak sekali. Banyak yang ketemu di hackathon, ketemu di akselerator, udah jalan. Nah, jadi yang penting mindsetnya dan orang-orang itu percaya this kind of thinking. Bahwa saya sendiri nggak bisa selesai ngerjain satu hal. Saya butuh orang yang ngerti IT, saya butuh desainer, saya butuh apa, dan saya bersedia share equity satu sama yang lain. Dan kita sama-sama mau komit supaya berhasil.
And to do that, I will trust you, you trust me, let's do it together. Those mindset yang perlu. Jadi saya bilang Silicon Valley bukan tempat, tapi adalah mindset. Nah, mindset itu dibawa sampai ke Korea, jalan. Ya, kalau di Eropa tuh di Berlin itu kan jalan juga. Indonesia, Jakarta harusnya jadi seperti itu. Ya, kita harus dorong itu biar jadi. Singapura juga ada. So this mindset yang harus ada dan harus terus dibakar. Nah, tapi tadi kan saya udah bilang nih ada kabar bagus, ada kabar baik yang pengen di-announce juga dari Pak Andi. Yes, jadi kabar baik buat semuanya yang tertarik ke dunia startup dan juga mungkin memang udah pelaku startup ya. Oke. Yes, silakan Pak Andi. Oke, jadi ini satu hal yang memang sudah sejak beberapa bulan lalu kita ngobrol ya sama Mary, sama Alpha, kita pikir apa yang mau kita butuhkan apa sih industri kita supaya kita bisa lebih maju lagi dan di-trigger dengan udah mulai masuk mainstream nih ya dengan drama Korea juga ngomong seperti itu. So memang Indonesia kita butuh satu ekosistem yang lebih bagus untuk mendukung startup supaya jalan. Ya. Jadi tahun 2011 saya sudah launching Founder Institute di mana kita melatih anak-anak yang punya ide atau belum punya ide tapi yang mau masuk ke industri ini. Jadi sebelum mereka berhenti kerjanya, resign dari kantornya, pecahin celengan atau jual mobilnya untuk modal bikin perusahaan yang dimana resikonya besar sekali, gagal itu banyak sekali, kita bilang, why don't you learn how to do it together with us? Dan kita udah kerjakan dari tahun 2011, tapi hanya untuk orang-orang di Jakarta. Jadi setelah 10 tahun, sekarang tahun 2021, tahun depan, kita akan buka Founder Institute Indonesia dan sesinya akan virtual. Jadi virtual semua 100% dari awal sampai Anda selesai programnya bisa diikuti dengan online semuanya. Jadi saya senang banget untuk program yang tahun 2021 ini kita bisa bareng-bareng sama Mary, sama Alpha untuk bikin program ini karena I think this is the next frontier. Founders yang bagus gak harus dari Jakarta, gak harus orang yang punya akses ke mentor dengan dia ada di tempat yang dekat karena semua mentor di Jakarta. Ya, bagaimana orang-orang yang bagus di Surabaya, di Bali, di Makassar, di mana-mana aja bisa dapat akses seperti itu. Ini yang kita mau kerjakan. So I'm very grateful waktu pas mulai share idenya ke Mary, ke Alpha, ayo kita kerjakan sama-sama karena memang dari Mary Riana Group kan aksesnya tuh sangat luas. How we can bring this to the mainstream? Because we need more founders. Kita nggak mau foundersnya hanya orang-orang yang privilege aja. Betul. Ya seperti seperti si ini Injay. Ya, bahwa semua orang yang memang punya keinginan kita akan buka aksesnya. So we're looking forward to make it happen in area. Saya excited banget ketika kita ngobrol-ngobrolnya udah beberapa bulan yang lalu sebenarnya ya, dan dari kita banyak banget yang sudah dipersiapkan, termasuk juga kolaborasi dan koordinasi dengan di Silicon Valley, the founder of Founder Institute in the world gitu kan. Jadi banyak hal sih dan setuju banget sih kalau misalnya sekarang bukan hanya dari Founder Institute Jakarta aja tapi Founder Institute Indonesia. Benar. Benar. Dan yang tadi kita ngomong benar kan bahwa bukan tempatnya. Ini nggak ada tempat, ini virtual semua loh. Tapi dengan virtual kita bisa kumpulkan orang-orang yang punya mindset yang sama. Let's do it. Jadi anak-anak yang mau bikin startupnya, ayo datang. Nggak perlu datang ke Sandbox, tapi datanglah online, kita ketemu di sana. WS kamu bakal ketemu juga dengan mentor-mentor yang memang sudah satu pikiran, yang mau bantu, yang pikirannya terbuka, yang punya hal yang untuk di-share ke Anda semuanya. Ada investor juga di sana semua, ada kurikulum yang kita udah bangun dengan baik, ada pintu-pintu yang bakal kita buka melalui korporasi-korporasi yang kita bakal ajak kerjasama. So I'm very excited, Mary. We can do this together. Yes. Karena kalau selama ini kan, kalau dulu mimpinya saya kan pengen bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bersyukur banyak inspirasi is good. Tapi menurut saya inspirasi itu harus ditranslate menjadi aksi nyata. Benar. Yang ujung-ujungnya harus ada karyanya. Karyanya ya salah satunya of course bikin startup, bikin solusi, buat sesuatu, ya karya hasil akhirnya seperti apa. Ya, dan ketika ngobrol sama Pak Andi setuju banget sih bahwa sebenarnya nggak semua orang itu bisa menjadi founder. Dan itu fakta ya. Maksudnya kalau semua orang banyak bilang, oh semua juga pasti bisa, itu mungkin manis-manisnya aja. Tapi kan the real mentor will tell you the truth. Benar. Iya nggak? Betul. Kalau misalnya nggak bisa ya lebih baik kasih tahu di awal nggak bisa. Yang kejam-kejam juga ya. Benar.
Iya. kejam-kejam gitu. Tapi kalau misalnya memang belum bisa, ya cari tahu gimana caranya gitu. Jadi makanya timing ini penting banget. Apalagi sekarang ya, habis corona, pandemi, ya kita moga-moga tuh awal tahun depan vaksin sudah datang, udah mulai terbuka, industri mulai terbuka lagi. Yang harus bawa kita keluar dari resesi itu siapa? Anak-anak muda. Anak-anak muda yang punya ide yang baru, yang mendisrupsi apa yang sudah usang. Ya yang sudah usang tuh udah kena efek resesi, kena efek corona tuh mereka udah setengah mati. Tapi pas bangun yang baru, jangan pakai cara lama lagi. Nah cara baru ini, that's why timingnya bagus banget. Ya kita persiapan, we going to go for a roadshow untuk sharing lebih detail mengenai ide-ide, mengenai konsep-konsep dan caranya. Kita akan membawakan program ini, ya look forward to do it together with you, Mary. Nanti banyak juga mentor-mentor yang bakal ikut-ikut sama kita. Siapa mereka nanti kita akan kasih tahu lebih lanjut, yang seru banget pastinya. Tapi supaya awal tahun depan pas program ini jalan, kita bisa dapatkan founder-founder yang memang punya punya kapasitas kemampuan untuk bikin sesuatu yang bisa mendisrupsi, bisa bikin perubahan. Nah, that's why kita bakal all out untuk bantu ini. Jadi kita tunggu, kalau yang tertarik, we will soon announce bagaimana cara mendaftar, bagaimana prosesnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya ya Mary ya. Yes, ada tahap seleksinya juga kan sebenarnya. Ada. Oke, tapi soon sekarang kita lagi masih mempersiapkan yang terbaik, seru banget pokoknya. Tapi makanya harus dipantau di Instagramnya. Saya ada @Mary_Riana, di Instagram Pak Andi juga Andi Zain. ada Andi Zain ya. Pokoknya ditunggu aja, wait for it, dan ini pasti akan ada di tahun 2021. Awal tahun. Gak lama-lama banget kok. Gak lama-lama banget. Oke, tapi ada cuplikan-cuplikan dikitnya itu nanti di menjelang akhir tahun nanti udah ada. Kita akan sharing. Betul. Jadi gini, bagi yang tertarik segera begitu announcement dikeluarkan langsung daftar. Karena tahun lalu yang daftar tuh ada ribuannya, 1.000 lebih yang daftar, yang kita terima nggak banyak. Ya, ini mungkin kita akan buka lebih luas sedikit kapasitasnya karena bisa virtual, dan kita pengen lihat founder-founder dari luar Jakarta. So ini your chance. Kapan lagi bisa belajar, mutunya, mentornya semua sama dengan apa yang orang-orang Jakarta dapatin. Kita mau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan Anda pakai kesempatannya. Amin. Dan ini berarti mungkin klarifikasi aja ya, founder itu bukan berarti kamu harus sudah punya bisnis dan sudah ada prototipe dan sudah jadi. Kalau sudah bagus, tapi sebenarnya founder di sini kan makanya namanya Founder Institute. Yang kita bantu foundersnya, ya, karena kita percaya hubungan itu harus ada, bukan Startup Institute. Kalau Startup Institute nanti visi yang bakal bantu yang kasih dana. Kita Founder Institute, so no founders left behind. Kita mau bantu founders yang mampu supaya mereka bisa berhasil. I like the tagline, no founders left behind. Yes, jadi ditunggu. Update serunya, yes, dan pastikan kamu menjadi salah satu orang pertama yang begitu ada update, berarti nanti langsung bisa ikutan. Nanti kita bikin sinetronnya. Bikin drama Koreanya ya. Startup Indonesia di Founder Indonesia ya. Boleh juga. Saya lihat tuh kalau kita nonton episode Keyman itu kan si Ji Pyong itu tuh agak bias ke si Dalmi kan. 90% ada maunya dia. Iya. Pertama-tama Sandbox itu yang ada di drama Korea itu sebenarnya incubator atau accelerator sih? Jadi ada dua istilah yang suka orang pakai tuker-tukeran. Dalmi sebagai orang yang baru di dunia startup, dia nggak ngerti sama sekali. Jadi dia banyak nanya. Iya kan? Jadi ada satu episode di mana dia ada ratusan pertanyaan gitu. Dan of course karena si Ji Pyong ada rasa lah ya, akhirnya dibantuin. Tapi in real life, apakah sebenarnya seperti itu relationship mentor sama mentee? Dalam arti kan, bukankah seharusnya ya kamu cari tahu sendiri lah gitu. Jangan semuanya oke, ini list pertanyaannya dan saya jawabin semuanya. Itu balance-nya seperti apa? Iya benar. Pas Mary ngomong gitu aku jadi mikir, wah ini presiden yang jelek nih. Nanti semua pada nanya. Nanti semua pada nanya. Di film itu dijawab, diketikin sampai pegel dia gitu kan ya. Anyway, kalau boleh pilih, dari Pak Andi sendiri termasuk tim mana nih? Tim Ji Pyong atau tim Dosan? ini berat ya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.
hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.